Core Web Vitals adalah serangkaian metrik spesifik yang diperkenalkan oleh Google untuk mengukur pengalaman pengguna website di dunia nyata. Metrik ini berfokus pada aspek performa web yang secara langsung memengaruhi kepuasan pengguna, seperti kecepatan pemuatan halaman, interaktivitas, dan stabilitas visual. Diumumkan pada tahun 2020 dan terintegrasi ke dalam algoritma pemeringkatan Google, Core Web Vitals kini dianggap sebagai bagian penting dari SEO teknis dan optimasi performa web. Memahami dan meningkatkan metrik ini sangat penting bagi pengembang, profesional SEO, dan pemilik website. Tujuan di balik Core Web Vitals. Misi Google selalu berpusat pada peningkatan pengalaman pengguna di web. Meskipun banyak faktor SEO berfokus pada konten, tautan, dan responsivitas seluler, Core Web Vitals dirancang untuk mengukur perasaan pengguna saat mengunjungi website kita. Intinya, Core Web Vitals menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Break Theme. Apakah halaman dimuat dengan cepat? Dapatkah pengguna langsung berinteraksi dengan halaman? Apakah tata letaknya stabil saat halaman dimuat? Dengan mengukur pengalaman-pengalaman ini, Core Web Vitals menyediakan cara standar untuk mengevaluasi kinerja website berdasarkan data pengguna di dunia nyata. Hal ini memastikan bahwa website yang menawarkan pengalaman yang lebih baik mendapatkan peringkat pencarian yang lebih baik. 3 metrik inti Web Vitals. Inti dari Core Web Vitals terdapat 3 metrik utama, yang masing-masing berfokus pada aspek pengalaman pengguna yang berbeda. Ketiga metrik tersebut adalah 1. Largest Contentful Paint atau LCP. Definisi, mengukur kinerja pemuatan. Secara spesifik, LCP melacak waktu yang dibutuhkan elemen konten terbesar yang terlihat, seperti gambar atau blok teks, untuk terlihat sepenuhnya di layar. Ambang batas baik, kurang dari 2,5 detik. Mengapa penting? LCP menunjukkan titik di mana halaman tak paling banyak dimuat. LCP yang lebih cepat meningkatkan persepsi pengguna tentang kecepatan dan kegunaan. Jika LCP tertunda, pengguna mungkin menganggap situs tersebut lambat atau rusak, meskipun elemen latar belakang masih dimuat. 2. First Input Delay atau FID. Definisi, mengukur interaktivitas. Ini menghitung waktu dari saat pengguna pertama kali berinteraksi dengan halaman, misalnya mengklik tombol atau tautan, hingga saat browser merespons interaksi tersebut. Ambang batas baik, kurang dari 100 milidetik. Mengapa penting? FID sangat penting untuk kegunaan. Jika terdapat penundaan yang lama antara input pengguna dan respons browser, situs akan terasa lambat dan membuat frustrasi. FID yang cepat berarti pengguna dapat mulai berinteraksi dengan situs kita tanpa jeda yang berarti. Catatan, Google sedang menghapus AI dan menggantinya dengan metrik yang lebih baru yang disebut Interaction to Next Paint atau INP yang memberikan gambaran responsivitas yang lebih holistik. 3. Cumulative Layout Shift atau CLS. Definisi, mengukur stabilitas visual. Ini melacak seberapa banyak konten yang bergeser secara tak terduga saat halaman dimuat. Ambang batas baik, kurang dari 0,1. Mengapa penting? CLS mencegah pengguna mengklik elemen yang salah akibat pergeseran halaman. Misalnya, tidak sengaja mengklik beli sekarang alih-alih baca selengkapnya. Mengurangi pergeseran tata letak, menciptakan pengalaman yang lebih stabil dan terpercaya. Bagaimana Core Web Vitals memengaruhi peringkat SEO? Sejak bulan Juni 2021, Core Web Vitals sudah menjadi bagian dari sinyal peringkat pengalaman halaman Google. Ini berarti website dengan skor Web Vitals yang lebih baik bisa memperoleh keunggulan kompetitif dalam peringkat pencarian, apalagi jika dibandingkan dengan halaman yang relevan secara serupa. Namun, relevansi dan kualitas konten masih lebih penting daripada kinerja teknis. Core Web Vitals dianggap sebagai penentu peringkat, bukan faktor peringkat utama. Namun, dalam niche yang kompetitif, keunggulan kecil sekalipun dapat sangat berarti. Mengoptimalkan Web Vitals kita juga dapat mengurangi rasio pentalan dan meningkatkan konversi, menjadikannya langkah cerdas
lebih dari sekadar SEO. Cara mengukur Core Web Vitals. Google menyediakan serangkaian alat untuk mengukur dan mendiagnosis Core Web Vitals, seperti PageSpeed Insights, menawarkan tampilan cepat Core Web Vitals kita dengan data lab dan lapangan. Lighthouse, alat berbasis Chrome yang mensimulasikan performa halaman dalam kondisi terkontrol. Chrome User Experience Report, CRUX, mengumpulkan data penggunaan dunia nyata dari jutaan pengguna Chrome. Search Console, laporan Core Web Vitals, menunjukkan URL mana di situs kita yang perlu ditingkatkan berdasarkan data pengguna aktual. Ekstensi Chrome Web Vitals, memberikan wawasan real-time saat kita menjelajah. Setiap alat menawarkan perspektif yang sedikit berbeda. Beberapa mensimulasikan pengujian, sementara yang lain menggunakan data lapangan yang dikumpulkan dari pengguna nyata. Nah, menggabungkan semuanya akan memberikan gambaran lengkap tentang performa kita. Penyebab umum Core Web Vitals yang buruk. Meningkatkan Web Vitals, kita memerlukan identifikasi hambatan. Beberapa penyebab umumnya seperti LCP yang buruk, waktu respons server yang lambat, gambar besar yang tidak dioptimalkan, JavaScript atau CSS yang memblokir render dan font web yang lambat dimuat, ID yang buruk, eksekusi JavaScript yang berat, skrip pihak ketiga yang dikelola dengan buruk, dan event listener yang berlebihan. CLS yang buruk, gambar atau iklan tanpa dimensi tetap, konten yang disuntikkan secara dinamis atau font web yang menyebabkan void atau flash of invisible text. Menangani masalah ini seringkali membutuhkan kolaborasi antara pengembangan dan desain untuk menemukan solusi yang ramah kinerja. Praktik terbaik untuk meningkatkan Core Web Vitals. Mengoptimalkan Core Web Vitals bukanlah proses yang seragam, tetapi beberapa strategi yang umum seperti 1. Mengoptimalkan gambar dan media dengan menggunakan format modern seperti WebP. Tampilkan gambar responsif dan kompres file untuk mengurangi waktu muat. 2. Menggunakan lazy loading, yaitu dengan menunda gambar dan video di luar layar agar tidak menghalangi rendering di atas lipatan. 3. Meminimalkan JavaScript, yaitu dengan mengurangi, menunda, atau memisahkan bundel JavaScript untuk menghindari pemblokiran thread utama dan penundaan interaksi. 4. Menetapkan atribut ukuran untuk media, yaitu dengan menetapkan lebar dan tinggi pada gambar dan video untuk menghindari pergeseran tata letak selama rendering. 5. Menggunakan Content Delivery Network atau CDN, sehingga mengurangi latensi dengan menyajikan konten dari server terdekat ke pengguna. 6. Memprioritaskan CSS penting, yaitu dengan hanya menampilkan style yang diperlukan untuk konten di atas lipatan dan tunda sisanya. Masa depan Core Web Vitals. Seiring perkembangan web, Google terus menyempurnakan cara pengukuran pengalaman pengguna. Misalnya, Interaction to Next Paint (NP) telah dievaluasi sebagai pengganti FVD yang menawarkan ukuran interaktivitas yang lebih komprehensif. Penambahan potensial lainnya dapat mencakup metrik untuk kelancaran, pengalaman menggulir, dan aksesibilitas. Menjaga agar tetap terdepan dalam pembaruan ini berarti dengan mengaudit dan mengoptimalkan website secara berkala, bukan hanya untuk peringkat, tetapi juga untuk memberikan pengalaman yang benar-benar lebih baik kepada pengunjung kita. Jadi, Core Web Vitals merupakan langkah besar menuju web yang lebih berfokus pada pengguna. Core Web Vitals melampaui SEO tradisional dan menyentuh inti dari bagaimana pengguna memandang dan berinteraksi dengan website kita. Dengan memahami dan meningkatkan metrik ini, kita tidak hanya mengejar peringkat, tetapi kita membangun pengalaman digital yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih menyenangkan. Dalam dunia digital di mana setiap detik berharga, mengoptimalkan Core Web Vitals, kita bukan hanya praktik terbaik, melainkan sebuah keharusan.